Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggisa Songko. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang tersusun ke dalam bentuk baris maupun kolom. Bilangan-bilangan tersebut pada selanjutnya akan disebut sebagai elemen matriks. Sedangkan banyaknya baris dan kolom disebut juga sebagai ordo matriks. Untuk lebih jelasnya, simak pada penjelasan berikut. Merujuk pada definisi matriks, maka bentuk umum dari matriks adalah sebagai berikut. Misalkan kita beri nama matriks ini sebagai matriks B. Memberi nama matriks harus menggunakan huruf kapital. Di sini terdapat M buah baris dan N buah kolom. Baris pertama, baris kedua, hingga baris ke M. Kolom pertama, kolom kedua, hingga kolom ke N. Maka, matriks B adalah suatu matriks yang memiliki ordo M kali N. M mewakili banyaknya baris, N mewakili banyaknya kolom. Kemudian, A11 adalah elemen matriks pada baris pertama dan kolom pertama. Sehingga A22 adalah elemen matriks pada baris kedua, kolom kedua. AMN adalah elemen matriks pada baris ke M dan kolom ke N. Contohnya, saya buat matriks A memiliki 2 buah baris dan 3 buah kolom. Maka matriks A memiliki ordo 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Sehingga bisa saya tuliskan elemen matriks A12 adalah min 1. Baris pertama, kolom kedua. Dan A23 adalah min 2. Baris kedua, kolom ketiga. Dan seterusnya. Setelah kalian mengetahui apa itu matriks, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesamaan dua matriks. Jadi, dua buah matriks dikatakan sama apabila 1. Ordo kedua matriks sama. 2. Elemen-elemen yang letaknya bersesuaian juga sama. Untuk lebih jelasnya, simak pada pembahasan berikut. Misalnya, saya memiliki matriks P dan Q seperti ini. Pertanyaannya, apakah P sama dengan Q? Maka jawabannya adalah kita bisa mengeceknya melalui definisi tadi. Syarat pertama agar dua buah matriks dikatakan sama, ordonya harus sama. Kita cek terlebih dahulu. P memiliki 2 buah baris dan 2 buah kolom. Maka P berordo 2 kali 2. Q memiliki 2 buah baris dan 2 buah kolom. 2 baris, 2 kolom. Maka Q juga berordo 2 kali 2. Syarat pertama terpenuhi, yaitu sama-sama memiliki ordo 2 kali 2. Syarat kedua, agar dua buah matriks dikatakan sama, yaitu elemen-elemen yang letaknya bersesuaian juga sama. Kita cek satu persatu. Pada matriks P, baris pertama kolom pertama elemennya adalah 2.
pada matriks Q, baris pertama kolom pertama elemennya juga 2. Ternyata A11 dan A11 milik Q sama. Kemudian, baris pertama kolom kedua milik P adalah min 3. Baris pertama kolom kedua milik Q adalah min 3. Masih sama. Kemudian, elemen baris kedua kolom pertama milik P adalah 1. Sedangkan elemen pada baris kedua kolom pertama milik Q juga 1. Masih sama. Selanjutnya, elemen baris kedua kolom kedua milik P adalah 0. Dan elemen pada baris kedua kolom kedua milik Q adalah 0. Juga sama. Maka syarat kedua juga terpenuhi. Elemen yang letaknya sesuai sama. Karena dua syarat terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa matriks P sama dengan matriks Q. Contoh soal yang berhubungan dengan dua buah matriks atau kesamaan dua matriks adalah sebagai berikut. Jika matriks dengan elemen 2x, 0, 4, setengah y sama dengan matriks dengan elemen negatif 8, 0, 4, dan 6, maka nilai x dan y adalah, langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Matriks yang kiri ordo 2 kali 2, matriks yang kanan ordo 2 kali 2. Untuk mencari nilai x, kita lihat pada elemen yang memiliki x. Pada matriks yang kiri, x terletak pada 2x. Baris pertama, kolom pertama. Karena matriks kiri sama dengan matriks kanan, maka elemennya pasti sama. Sehingga A11 akan sama dengan A11, yaitu negatif 8. Maka 2x sama dengan negatif 8. Menggunakan teori aljabar, nilai x sama dengan negatif 8 per 2. X sama dengan negatif 4. Kemudian kita mencari nilai y. Dengan langkah yang sama, setengah y akan sama dengan 6. Setengah y akan sama dengan 6. Maka nilai y akan sama dengan 6 dibagi setengah. Atau y sama dengan 6 dikali 2, yaitu 12. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi-operasi yang berlaku pada matriks. Kita akan awali pada pembahasan mengenai operasi penjumlahan maupun pengurangan pada matriks. Kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan maupun pengurangan pada matriks. Operasi pengurangan atau penjumlahan pada matriks bisa dilakukan jika memenuhi syarat berikut, yaitu matriks-matriksnya memiliki ordo yang sama. Contoh, yang A, terdapat matriks dengan elemen 2, 4, min 3, 5, berordo 2 kali 2. Dan suatu matriks dengan elemen 1, min 4, 5, 6. Berordo 2 kali 2. Karena ordonya sama, maka bisa dilakukan operasi penjumlahan. Langkahnya adalah jumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Di sini, elemen 2 sama letaknya dengan elemen 1. Sehingga 2 tambahkan dengan 1.
Dengan cara yang sama akan diperoleh negatif 3 tambah 5, 4 tambah negatif 4, 5 tambah 6. Sehingga hasilnya adalah 3, 2, 0, dan 11. Begitu juga untuk pengurangan. Terdapat matriks dengan elemen 2, 7, 4, min 3, min 6, min 5, memiliki ordo 2 kali 3. Terdapat pula matriks dengan elemen min 1, 3, 5, 2, 4, min 7. Juga memiliki ordo 2 kali 3. Sehingga bisa dilakukan operasi pengurangan. Langkahnya sama seperti pada operasi penjumlahan. Kurangkan elemen-elemen yang letaknya sama, yaitu 2 dikurangi dengan min 1. Dengan cara yang sama diperoleh min 3 dikurangi 2, 7 dikurangi 3, min 6 dikurangi 4, 4 dikurangi 5, dan min 5 dikurangi min 7. Sehingga hasilnya adalah 3, 4, min 1, min 5, min 10, 2. Cukup mudah bukan? Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan mengenai operasi perkalian pada matriks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi perkalian pada matriks. Operasi perkalian pada matriks terbagi menjadi dua, yaitu perkalian antara matriks dengan skalar dan matriks dengan matriks. Pertama, kita akan membahas mengenai operasi perkalian pada matriks dengan skalar. Misalnya, kita memiliki suatu matriks A dengan ordo 2 kali 2, di mana elemennya adalah A, B, C, D. Maka, nilai dari KA, di mana K adalah suatu skalar, hasilnya adalah K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Semua elemen pada matriks A kalikan dengan K. Contohnya, diketahui matriks C sama dengan negatif 3, 4, 2, 1, 0, 5. Memiliki ordo 3 kali 2. Tentukan nilai dari negatif 2C. Maka, dengan cara di atas, kita bisa mencari nilai dari negatif 2C. Yaitu, setiap elemen pada matriks C kalikan dengan negatif 2. Sehingga diperoleh matriks dengan elemen negatif 2 kalikan negatif 3, yaitu 6. Negatif 2 kalikan 4, yaitu negatif 8. Negatif 2 kalikan dengan 2, yaitu negatif 4. Negatif 2 kalikan dengan 1, yaitu negatif 2. Negatif 2 kalikan dengan 0, yaitu 0. Negatif 2 kalikan dengan 5, yaitu negatif 10. Selanjutnya, kita akan bahas yang B, yaitu perkalian antara matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks bisa dilakukan jika memenuhi syarat berikut. Misalnya ada matriks A dan B. A bisa dikalikan dengan B jika banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris pada matriks B.
Misalnya sebagai berikut. Terdapat matriks pertama dengan elemen 4, min 1, 0, 2, 5, min 5. Memiliki ordo 2 kali 3. Kemudian matriks yang kedua memiliki elemen min 2, 0, 3, min 2, 1, 1. Memiliki ordo 3 kali 2. Kolom pada matriks pertama sebanyak 3. Baris pada matriks kedua sebanyak 3. Karena banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya kolom pada matriks kedua, banyaknya baris pada matriks kedua, maka dua matriks ini bisa dikalikan. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kalikan setiap baris pada matriks pertama dengan setiap kolom pada matriks kedua. Pertama, kita kalikan masing-masing baris dengan kolom. Perhatikan, baris pertama terlebih dahulu. Baris pertama dengan kolom pertama. 4, kita kalikan dengan negatif 2. 4 kali negatif 2. Kemudian selalu ditambah. Berikutnya, negatif 1 kali 3. Negatif 1 kali 3. Tambah lagi. Terakhir, 0 kali 1. Baris pertama, kalikan dengan kolom pertama. Semuanya berpasangan. Dikali, kemudian ditambah. Dengan cara yang sama, kita gunakan pada baris kedua kolom pertama. Baris kedua, letakkan pada baris kedua. 2 kali min 2. 2 kali min 2. Tambah 5 kali 3. Tambah min 5 kali 1. Masing-masing baris dengan kolom pertama sudah. Selanjutnya, masing-masing baris pada matriks pertama dengan kolom kedua pada matriks kedua. Caranya sama. Baris pertama terlebih dahulu. Diperoleh 4 kali 0 tambah min 1 kali min 2 tambah 0 kali 1. Baris yang kedua diperoleh 2 kali 0 tambah 5 kali min 2 tambah min 5 kali 1. Maka hasilnya adalah min 8 tambah min 3 tambah 0, yaitu min 11. Min 4 tambah 15 tambah min 5 diperoleh 6. 0 tambah 2 tambah 0 diperoleh 2. 0 tambah min 10 tambah min 5 diperoleh min 15. Demikian pembahasan kali ini mengenai matriks. Masih ada pembahasan lain mengenai determinan dan inverse matriks, namun akan saya bahas pada video berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.